Darah Pembasuh Luka, karya Made Adhyana Oleh. Kompas, Minggu 23 Februari 2014. Kumpulan cerpen Kompas 2014. Luka di lutut kiri Tantri tumbuh lagi. Mula-mula hanya bintik kecil dengan bunga nanah yang anggun, tapi kemudian membesar. Bintik itu mengembang seperti gunung kecil dengan kawah nanah yang siap meledak jadi borok. Tantri ngeri, karena luka sekecil apapun yang muncul pada lutut kiri adalah soal amat besar bagi hari-hari yang akan dilewatinya. Bukan hanya hebatnya sakit yang akan dirasakannya, namun lebih karena luka pada lutut kiri akan menyeret ingatannya kepada sebuah gumpalan waktu yang teramat kelam. Waktu yang jika mampir dalam kota ingatan akan memberi Tantri sebongkah rasa sakit, melebihi rasa sakit dari luka paling parah. Gumpalan waktu yang kelam itu memang memberi tanda-tanda akan muncul kembali saat luka di lutut kiri Tantri benar-benar menjadi borok. Bontoan tiba-tiba pamit dari rumah sembari menjinjing sebilah pedang. Hulu pedang yang dibalut sarung dari kulit sapi itu sempat diancukannya ke arah langit sebelum diselipkan di bawah jok mobil merah jenis jeep tanpa atap. Mobil itu pinjaman dari seorang tokoh partai, dan Bontoan boleh memiliki seutuhnya jika tokoh itu berhasil menjadi anggota dewan pada pemilu tahun ini. "Kemana, Kak?" tanya Tantri. "Ke Jalan Pahlawan. Ada spanduk dan gambar partai dirusak massa," sahut Bontoan dingin. Laki itu melompat ke jok depan, menginjak gas, dan mobil melesat di jalan menuju pusat kota. Belakangan ini, lelaki yang sudah 30 tahun hidup bersamanya itu memang seperti preman kampung yang selalu siap membalas dendam. Entah kepada siapa. Gelagat itu muncul sejak ia dipecat sebagai satpam di sebuah tempat hiburan malam di Kuta karena berkelahi dengan tamu. Usai dipecat, ia mengancam bekas bosnya dengan todongan pedang. Tapi justru kemudian ia sendiri bonyok dikeroyok 10 orang. Belakangan diketahui pengeroyok itu anggota ormas yang cukup ditakuti di Bali. Bontoan masuk rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, ia masuk penjara. Pengadilan memutuskan ia bersalah membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman. Sedangkan para pengeroyoknya bebas karena dianggap membela diri. Keluar dari penjara, Bontoan dibujuk teman-temannya masuk ormas di Denpasar. Bontoan langsung mau. Ia mau karena ormas itu musuh dari ormas yang dulu mengeroyoknya. Tantri tahu, ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara legal, bahkan pengurusnya kerap dilantik gubernur atau bupati. Namun baginya, ormas tak lebih dari himpunan massa yang kadar kekuatannya diukur dari seberapa banyak jumlah anggotanya dan tingkat kemasyurannya dihitung dari berapa sering mereka berkelahi. Sejak masuk ormas, Bontoan kerap keluar rumah tanpa kenal waktu. Kadang pamit, kadang pergi begitu saja. Apalagi menjelang pemilu, Bontoan selalu keluar rumah membawa senjata tajam. Alasannya macam-macam, tapi lebih sering berhubungan dengan partai. Ini karena ormas Bontoan memang disewa oleh sebuah partai politik dengan tugas untuk mengawal tokoh-tokoh partai, mengamankan kegiatan partai, sekaligus menjaga atribut-atributnya. Lelaki itu bersemangat dan selalu terkesan terburu-buru karena ormas yang dulu pernah mengeroyoknya
kini disewa oleh partai politik lain. Sebuah partai politik yang menjadi saingan dari partai yang dibela pihak Bentoan. Kenyataan itulah yang membuat Tantri semakin ngeri. Ketika Bentoan pergi membawa pedang untuk membela spanduk partai yang dirusak massa, terutama karena situasi itu terjadi bersamaan dengan borok yang terus mengembang di lutut kirinya. Partai politik, massa, pedang, dan luka di lutut kiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan satu titik waktu paling kelam dalam riwayat hidup Tantri. Luka di lutut kiri Tantri pernah muncul sekitar tahun 1965. Saat itu ia baru kelas 4 SD. Seperti saat ini, luka itu muncul dan tumbuh begitu saja, tanpa diawali dengan goresan benda runcing, semisal ranting kayu kering atau sisi pipih rumput ilalang. Tanpa dimulai dengan sayatan benda tajam semacam pisau dapur atau hulu kapak besi. Luka itu muncul begitu saja. Ibunya selalu rajin mengolesi luka Tantri dengan ramuan rempah-rempah, dicampur tumbukan daun-daun semak. Bahkan Tantri sempat dibawa ke rumah mantri kesehatan di desa tetangga. Ia disuntik dan diberi salep. Tapi luka di lutut kiri Tantri tak kunjung sembuh. Ketika luka itu menjadi borok, Tantri seakan mengawali derita panjang di tengah kubang kutuk yang tak terelakkan. Awalnya ia masih bisa memaksakan diri berjalan kaki ke sekolah, menempuh jarak 3 kilometer dengan menyeberangi 2 sungai berbatu, mendaki 3 bukit kecil, dan menuruni 3 jurang di tengah-tengah hutan bambu. Meski harus menyeret paksa kaki kirinya, namun ia bisa melewati jalan-jalan sulit dengan hati gembira. Itu karena teman-teman sekolahnya selalu siap membantu, sekaligus menghiburnya dengan lagu-lagu dolanan sepanjang perjalanan. Seminggu berlalu, kaki kiri Tantri tak bisa digerakkan. Namun ia tetap ke sekolah. Gengas, ayah Tantri, selalu menggendongnya. Setiap pagi ke sekolah dan setiap siang saat pulang ke rumah. Gengas seorang ayah yang kuat secara fisik dan mental, sekaligus penyayang keluarga. Kekuatan tubuhnya membuat banyak orang takut. Apalagi ia dikenal sebagai pelatih di sebuah perguruan bela diri milik Uwak Kajeng, salah seorang tokoh politik di wilayah kecamatan. Tantri terharu. Ayahnya yang ditakuti kini justru mengabdi sepenuh hati pada dirinya. Saat pagi, Tantri digendong ayahnya hingga masuk kelas. Ayahnya terkadang menunggu hingga Tantri duduk di bangku dengan nyaman. Begitu pelajaran dimulai, ayahnya pulang karena harus bekerja di sawah. Saat siang, ayahnya kembali ke sekolah, menjemputnya dari atas bangku, lalu menggendongnya pulang. Namun, lama-lama Tantri kasihan dan akhirnya minta berhenti sekolah. "Kenapa berhenti? Ayah masih kuat menggendongmu," kata Gengas ketika Tantri mengutarakan keinginannya. Tantri malu. Tantri ingin sembuh, kata Tantri. Ia memegangi kaki kirinya sembari mendongakkan kepala memandang ayahnya. Mata bocah itu berkaca-kaca. Gengas terhenyak. Keinginan Tantri membuatnya sadar bahwa selama ini ia telah sering menyelesaikan persoalan dengan kekuatan tubuh dan jarang menggunakan pikiran dan hati. Ia sadar betapa malu Tantri digandeng setiap hari. Meski sebagai ayah, ia bangga bisa pamer kasih sayang kepada anak-anak, sekaligus pamer kekuatan tubuh di hadapan warga desa. Gengas kemudian menemui Wak Kajeng, tokoh partai yang juga memiliki perguruan bela diri tempat ia menjadi pelatih. Selain memberikan uang untuk biaya sewa mobil dan berobat, Wak Kajeng juga memberi petunjuk untuk mengantarkan Tantri ke rumah dokter ahli penyakit kulit di Mengwi.
Gengas mengantar Tantri ke dokter itu. Tapi berkali-kali diobati, borok di lutut kiri Tantri tak juga sembuh. Gengas datang lagi ke rumah Wak Kajeng. Dengan mudah, Gengas mendapat uang dan ia disarankan mengantar Tantri ke rumah dukun di kaki gunung Batu Karu. Gengas menurut. Di rumah dukun itu, Gengas mendapatkan penjelasan yang susah diterima nalar. Ini bukan luka biasa. Luka ini dikirim dengan kekuatan gaib oleh seseorang yang iri pada keluarga Bapak. Obatnya susah. Luka ini bisa sembuh jika dibasuh dengan darah manusia. Papar si dukun setelah memeriksa luka Tantri dengan cara aneh. Darah manusia? Gengas kaget. Tantri hanya mendengar. Ya, itu pun darah dari manusia yang terluka atau mati tidak wajar. Tegas si dukun. Dukun gila. Gengas menyumpah dalam hati. Tanpa ingin mendengar penjelasan lebih lengkap lagi, Gengas langsung mengajak Tantri pulang. Di rumah, Tantri melewati hari-hari dengan terbaring saja di kamar. Ibunya tetap rajin mengobati luka Tantri dengan ramuan rempah-rempah dan tumbukan daun semak. Namun borok itu tetap ada. Gengas putus asa. Ia jarang pulang dan lebih banyak mengurus perguruan bela diri. Saat ia sibuk merekrut murid dari berbagai desa, terjadi konflik politik. Gengas diburu massa. Sebenarnya ia tidak tahu politik, namun sebagai pelatih bela diri di perguruan milik Wak Kajeng, ia dianggap antek-antek Wak Kajeng, yang partai politiknya tiba-tiba dicap pengkhianat bangsa. Wak Kajeng sendiri menyerah, lalu dijemput massa dan digiring entah kemana. Sedangkan Gengas menolak untuk menyerah. Ketika massa menyerbu perguruan, Gengas sudah siap dengan pedang di tangan. Seorang diri ia menghadapi massa yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Tantri terbaring di kamar, kemudian mendengar kabar ayahnya terbunuh. Mayatnya diseret massa di jalan. Kepalanya pecah, ditumbuk benda tumpul. Darah mengucur deras dan berceceran di jalan. Mendengar kabar itu, Tantri terseduh. Ia ingat kata-kata si dukun. Ia membayangkan darah ayahnya. Ketika mayat Gengas digotong warga ke desa, ke rumahnya, darah segar masih mengalir dari lubang luka di kepala. Tantri sempat bimbang. Namun dengan keluguan seorang bocah, ia meraup darah itu dengan tangan lalu membasuhnya ke borok di lutut kaki kiri. Ia meraup darah itu dengan tangan lalu dibasuhkan ke borok di lutut kiri. Maaf ayah, maaf ayah, kata Tantri berkali-kali, sembari terus menangis. Warga desa termasuk ibu Tantri tak mengerti, dan hanya Tantri yang paham tentang apa yang sedang dilakukannya. Sehari setelah mayat Gengas dikubur, borok di lutut kiri Tantri langsung mengering, dan 3 hari kemudian benar-benar sembuh. Namun Tantri merasa sesak, seakan dipukul rasa bersalah yang tak kunjung enyah hingga kini. Kini, menjelang pemilu, borok yang muncul di lutut kiri Tantri menyeret kembali ingatan tentang ayahnya. Wak Kajeng, dukun di kaki gunung Batu Karu, partai politik, massa, pedang, dan tentu saja darah. Ingat semua itu, ia makin ngeri. Dan kengerian itu mencapai puncak ketika seorang mengabarkan bahwa Bentuan terbunuh ketika sedang mengamankan atribut partai. Ia dikeroyok massa, mayatnya diseret di jalan. Darah mengucur deras dari lubang luka di kepala. Tantri berusaha menahan tangis. Ia memandang borok itu di lutut kirinya dengan tajam. Ia membayangkan darah suaminya.